Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Pagi ini kita sama-sama telah mendapatkan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, dan nikmat diberinya kesempatan kembali untuk taklim. Mudah-mudahan di pagi ini kita banyak mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan kemampuan mengamalkannya. Selanjutnya pagi ini kita akan melanjutkan pembahasannya tentang bagaimana cara mengkafani mayit jenazah. Nanti sambil praktek Pak ya. Saya mau nggak bawa mayitnya, takut nggak ada yang mau jadi mayit. Cuman udah pada potong-potong tuh mayit, udah pada rusak. Ya. Kita lihat dulu beberapa keterangannya, habis ini kita praktek. Bahwa mengurus jenazah dari mulai memandikan hingga menguburkan itu kewajiban daripada orang yang masih hidup. Orang hidup itulah yang punya kewajiban mengurusnya dari awal hingga akhir. Jadi kalau mayit nggak diapa-apain, mayit sih nggak berdosa, namanya udah nggak bisa apa-apa. Cuman yang perlu kita jadikan iktibar atau mau'idhah. Kan ada sabda Nabi yang mengatakan begini, kafa bil mauti wa'idho, cukuplah kematian menjadi nasihat buat kalian. Bagaimana supaya kematian, dalam hal ini ada jenazah di depan kita, kalau bisa sih sampai memakamkan, itu jadi nasihat buat kita. Nasihat itu apa? Nasihat itu adalahnya tersampaikannya kebaikan dan kebenaran ke dalam hati kita, lalu kita ada keinginan untuk mengamalkannya. Itu namanya nasihat sampai. Apa nasihat yang diambil dari kematian atau dari jenazah ini? Di antaranya, Nabi menyuruh kita bertafakur. Di depan kita jenazah, Pak Suli misalnya, Pak Sule. Jangan-jangan besok saya. Apakah sudah siap saya? Nah, itu namanya mengambil nasihat. Kalau saat ini dia diurus, apakah nanti saya ada yang ngurus? Kalau nanti setelah dikubur dia diziarahi orang, apakah saya nanti ada yang menziarahi kubur saya? Sehingga dari perbandingan, dari pelajaran yang tadi dijadikan wa'idho atau nasihat itu, menjadi kita bertambah gemar ibadah, bertambah kecintaan kita pada ajaran perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah Nabi SAW, sehingga kedepannya nanti kita bertambah lebih baik. Itu namanya kita bisa mengambil nasihat dari kematian, ya. Sehingga sekali lagi bagi jenazah, bagi mayit tidak ada dosa bila tidak diurus, tapi kita yang mengurus harus menjadikan nasihat saat kita mengurus jenazah tersebut. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, untuk mengkafani jenazah ini ada disebutnya cara sederhana dan cara sempurna. Jadi ada yang wajibnya, ada yang sunnahnya atau afdolnya. Yang wajibnya itu adalah yang kemudian kita sebut cara sederhana, yakni membungkus mayit atau jenazah dengan selembar kain yang cukup menutupi seluruh tubuhnya. Itu namanya cara sederhana. Nggak ada kapas, nggak ada hanut, nggak ada kapur barus, adanya juga secarik kainnya ibu-ibu yang orang kampung kita nyebutnya tapih, batik lagi. Itu nggak ada masalah, Pak, sah. Jadi membungkus jenazah pakai kain batik sah.
Sahnya dalam arti tidak berdosa dan itu sudah memenuhi syarat mengafani jenazah. Itu yang disebut dengan cara sederhana, bahkan nih tidak menutup seluruh tubuhnya pun akan sah. Tapi ada catatan, kalau ini misalnya dari pusar hingga lutut saja jenazah dibungkus seperti itu sah. Bila mana memang keadaannya memang nggak punya untuk membungkusnya dan tidak ada orang mau sedekah. Dia punyanya hanya itu. Kan dulu di zaman Nabi ada seorang sahabat yang kalau sholat berjamaah gantian. Ini diperhatikan oleh Nabi, kenapa kamu ini selalu gantian? Kalau nggak salah Sa'labah yang kemudian didoakan Nabi jadi orang kaya, setelah kaya nggak mau zakat, ya. Itu gara-garanya dimulai dari sholat berjamaahnya rajin, tapi selalu tertinggal. Kadang tertinggal, kadang setelah sholat langsung pergi, nggak zikir. Jadi mencuri perhatian Nabi. Ketika diklarifikasi, ditanya, ada apa kamu ini? Kadang terlambat, kadang kalau udah sholat buru-buru keluar. Lalu dia menjawab, bagaimana tidak ya Rasulullah? Saya ini, kami berdua hanya punya secarik kain untuk sholat. Maka kami kalau sholat gantian dengan kain ini. Istri saya hanya punya satu, kalau nggak ditutupi dengan yang saya punya, itu nggak sempurna. Saya hanya punya baju juga hanya pas-pasan, nggak bisa dipakai untuk istri. Ini kain khusus untuk sholat ya Rasulullah. Jadi seandainya dia meninggal saat itu sah. Kalau tidak ada orang yang sedekah dan hanya ditutup dengan secarik kain yang hanya bisa menutupi pusar sampai lututnya. Nah, itu namanya hak Allah telah terpenuhi. Lalu hak kita adalah menyempurnakan hak Allah, karena Allah telah memberikan banyak kepada kita. Bukan hanya satu sekarang kita punya baju, tapi puluhan. Di lemari itu Bapak Ibu bajunya puluhan orang sekarang. Celana panjang aja macamnya banyak, ya kan? Ada jeans, ada kain, ada training. Belum bajunya, ada berjenis kaos, ada gamis, ada koko, ada batik. Jadi kalau meninggal hanya dengan secari kain, ya itu namanya tidak memenuhi hak-hak Allah, tidak membalas hak-hak Allah, karena Allah telah memberikan hak, telah memberikan kewajibannya, lalu kita memberikan haknya kepada Allah. Kewajiban Allah yang Allah berikan itu sangat banyak. Maka kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan praktekkan cara membungkus atau mengafani mayit dengan cara sempurna. Karena cara yang sederhana tadi sudah mudah, dan cara yang sempurna itu membutuhkan beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, kita ukur jenazah ada berapa senti, lalu setelah itu kita potong kain sesuai ukuran jenazah. Untuk laki-laki minimal 1 kain, baiknya 3 kain, maksudnya 3 lembar. Yang 1 lembarnya itu adalah bisa membungkus seluruh badan mayit. Ya, makanya kalau mau beli kain kafan yang kira-kira lebarnya mencukupi, walaupun 1 lembar bisa membungkus seluruh badan mayit. Kadang ada tuh di kita mensiasatinya dengan cara 3 lembar kain tapi disusun melebar sehingga ketiganya itu bisa menutupi seluruh badan mayit. Itu kurang sempurna. Yang sempurna sekali lagi, setiap lembarnya adalah bisa menutupi seluruh badan mayit. Laki-laki sempurnanya 3 lembar, untuk perempuan sempurnanya 5 lembar. Awas, sekali lagi dipahami, ini bicara sempurna, bukan wajibnya. Wajibnya adalah laki-laki perempuan sama saja, 1 orang jenazah dibungkus oleh selembar kain yang bisa menutupi seluruh badannya, dan juga tidak harus dengan kain yang putih. Kenapa putih? Karena memang Nabi suka kain putih. Seandainya batik boleh. Begitu juga ihram Bapak nyeleneh pakai batik sah Pak. Haji di batik sendirian, nanti hati-hati aja ada yang nanya.
Bapak bandar batik ya, katanya gitu. Itu sah, pakai batik sah. Warna apa saja sah. Cuman itu tadi, mari kita bicara adab, bicara afdol, kan begitu ya. Ada adab, ada afdol, selain ada sah dan tidak sah. Jadi kalau bicara sah tidak sah, cukup membuat sah membungkus mayit dengan selembar kain yang berwarna apa saja, asalkan seluruh tubuhnya tertutupi oleh kain. Nah, cara sempurnanya sekali lagi, untuk laki-laki 3 lembar, untuk perempuan 5 lembar, yang di antara 5 lembar itu ada 1 lembar bisa untuk apa disebutnya, khimar. Khimar itu kerudung. Yang 1 lembarnya untuk gamis, gamisnya perempuan. Yang 3 lembarnya sama untuk membungkus. Kita mau mempraktekkan membungkus mayit laki atau perempuan? Kalau bapak-bapak, laki-laki, karena yang merawat jenazah memang afdolnya sekali lagi untuk jenazah perempuan, yang merawat adalah perempuan, dari mulai memandikan hingga mengafani. Jika jenazahnya laki-laki, maka afdolnya adalah yang merawat laki-laki. Nah, apalagi yang berkaitan dengan itu? Ditaburi ini hanut. Kalau dulu hanut itu semacam serbuk, Pak. Ada nggak, Pak Haji? Ada, siap. Ada ya, nanti kita buka. Hanut atau kapur barus ya, yang sudah dihancurkan, dilembutkan. Nah, itu di kainnya nanti kita taburi, yang fungsinya untuk memperlambat tingkat kebusukan jenazah atau mayit dan membuat harum yang mendekatinya, baik untuk menciumnya, menyolatinya, maupun untuk mengangkatnya, tidak merasa terganggu dengan aroma jenazah. Itu tujuannya ya, selain daripada sunnah ya tadi, hikmahnya atau tujuannya. Nah, adapun tali akan kita gunakan untuk membungkus jenazah tidak ada bilangan tertentu. Dia itu adalah fungsinya untuk mengamankan kain yang membungkus agar tidak terurai, terlepas. Maka sesuaikan dengan tingkat kebutuhan. Kalau mayitnya kecil, bayi, ya cukup 2, 3. Kalau mayitnya besar bisa 5, ya itu talinya. Dan setelah itu sudah selesai, nggak ada lagi. Diangkat, dibawa ke pemakaman. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang itu, tapi tidak perlu saya bacakan. Itu cukup menjadi kesimpulan bahwa penyelenggaraan atau praktek mengurus jenazah dalam hal ini adalah mengafani, itu yang tadi saya sampaikan sudah menjadi cukup. Udah, sekarang kita praktek. Silahkan. Terus yang mau menjadi membantu siapa saja? Pak Jananto, terus siapa lagi? Bertiga. Coba kainnya mana kainnya? Oh, ini. Ya bagus nih kain ini. Lebarnya berapa? Ini 1 per 2? 1 ya? Kedua ya? 2. Diukur jenazahnya. Maaf, diukur dulu. Segini cukup. Ya. Enggak, ini ada lipatannya bukan? Ada lipatan. Oh, berarti ini bisa 1 ya?
Iya, potong aja. Tapi nanti sayang waktu sini. Bismillah. Ini bukan kain kafan yang biasa di toko itu, bukan? Ya. Nah, maksudnya ini lembaran ini buka gini, nah gitu tuh. Tapi masih kurang panjang ya? Ya nggak apa-apa lah. Bisa. Nah gitu maksudnya. Jadi 3 lembar. Ya, kita buka dulu ini ya. Kita buka dulu. Ini kan 2 nih, ya. Jadi kalau kainnya bisa 1 untuk membungkus jenazah, maka samakan ukuran kainnya. Kalau tidak bisa, maka bagian atas agak dilebarkan begini. Tuh begitu ya. Nah, gitu, Pak. Kalau tidak mencukupi. Begitu. Sekarang coba dikira-kira mencukupi saja. Sini pasin aja, Pak. Satu laginya. Buat ikatannya dulu harusnya di bawahnya. Disobek deh buat ikatan. Buat tali. Bikin buat tali. Iya. Berapa 5 deh. Nah, gitu. Membuat tali, menyobek kain itu kalau bisa jangan ada suaranya, jangan kenceng-kenceng. Karena kata Nabi mengganggu ini kepekakan telinga si jenazah. Iya, kan jenazah lagi dimandikan nih, kita nyobek kenceng-kenceng nggak apa-apa. Udah, sok. Talinya dulu pasang. Ini baru. Iya. Sini. Nah, begitu. Maaf. Terus. Ya. Satu lagi di atas. Ya. 4 ya. Ya udah di kaki juga 2 nggak apa-apa di kaki. Atau di sini nih di dengkul. Nanti bisa ditarik, bisa digeser. Ya, rapiin. Ini rapiin. Kainnya. Nah. Satu lagi pasang sini. Kain ya. Kan 3. Iya. Nah. Terus kapasnya kalau hanya sedikit, cukup di setiap lobang-lobang ini, lobang-lobang tubuh manusia, mata, hidung, mulut, telinga, kemaluan. Tapi kalau kapasnya banyak, sudah diituin aja semua, dipasangin. Kapas sekarang kan udah bagus ininya, susunannya. Ya, udah lebar. Nah, sok dipasang, Pak. Ada lagi? Cuma 1 ini? Kurang ya, kalau mau semuanya kurang ya? Ya, ambil 1 untuk di atas deh. Untuk di atas aja deh. Untuk di atas jenazah ya, nggak usah di bawah. Kalau nggak ada lagi. Nggak ada lagi kan? Nggak ada lagi. Iya. Ini cuma kasih berapa lagi tuh? Kasih 2 atau 3. Iya. Jadi posisinya ya sesuai ini aja, seluruh semua tubuh mayit biar empuk. Nah, karena nggak ada lagi ini buat di atas mayitnya. Nggak semua. Iya, buat di atasnya. Karena nggak ada lagi kan. Kalau bisa sih yang banyak. Iya. Dah, angkat.
Mengangkatnya membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Mayit dalam keadaan tertutup kain. Ya, bukan telanjang begini. Jadi tertutup kain. Ya, karena ini termutilasi maka terpotong-potong anggota tubuhnya. Iya. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Terus di atas kapasnya. Ya. Nah, sekarang kapas sisanya. Tapi ini tadi ditaburin ini dulu tadi ya. Taburin apa namanya? Kapur barus atau hanut. Nggak ada ya? Kalau ada ya? Ada? Ya udah, tadi atasnya deh. Sekarang kapasnya dimasuk-masukin ke lubang di mata, di mulut. Ini di sini ya, tuh gitu ya. Ada di sini. Nah, di kuping. Terus kalau mau masih banyak di wajah gitu. Biar semua masih banyak. Iya, stop dulu. Ya. Terus ada lagi? Ya, dari sisi kiri dulu. Ini kainnya satu. Ya, satu. Terus ini. Ya, nah gitu. Nah, terus sebelah sana lagi. Ya. Ya. Ini kainnya lebar ya, cukup ya, satu kain bisa membungkus seluruh tubuh mayat. Ya. Udah diikat. Dari mana dulu? Atas bulu boleh, bawah bulu boleh, nggak apa-apa. Iya, dipotong. Jangan tali man. Tali ini, tali apa namanya? Bukan tali sampul. Beban ini belum. Tadi udah. Iya, dianggap sudah. Tadi kalau ada mas, ditaburin dulu di atas jenazahnya semua. Seolah-olah kita apa namanya skip ya, pre-memory. Nah begitulah. Ada yang kesulitan? Kira-kira mau apabila memperagakannya? Gimana bapak-bapak, ibu-ibu? Ya. Jarak kepala sama kaki itu dikasih spare-nya berapa senti atau berdasarkan feeling aja? Oh, kainnya berdasarkan feeling aja. Iya, yang kira-kira mudah mengikat talinya, jangan sampai lepas. Untuk bungkus si mayat ini apakah dari pihak keluarga itu berkewajiban atau amil ya, apa disebutnya orang sini ya, amil umumnya yang menyelenggarakan pengurusan jenazah itu amil. Itu sebetulnya amil itu dia tidak punya kewajiban kecuali atas dasar permohonan dari ahli warisnya atau keluarganya. Jadi yang punya kewajiban mengurus jenazah dari mulai memandikan hingga menguburkan adalah ahli warisnya atau keluarganya. Apabila mereka merasa tidak sempurna misalnya mengurusnya, maka bisa diwakilkan kepada ulama. Ulamanya nggak ada atau sibuk atau kiranya nggak etis, maka diminta seorang yang biasa bertugas, apakah itu namanya amil, mudin atau lebe ya, itu menjadi budaya, jadi budaya kita. Jadi sekali lagi,
kewajiban mengurus jenazah adalah keluarga dan orang yang tersayang, anaknya apabila orang tuanya meninggal atau orang tuanya apabila anaknya yang meninggal. Jadi mulai sekarang jamaah Baitul Maghfirah apabila ada yang meninggal nggak usah sibuk-sibuk nyari amil, udah bisa sendiri tuh, ya. Memandikannya sudah disampaikan, sudah dibahas, tinggal tadi tidak dipraktekkan. Kalau mau mempraktekkan memandikan ya boleh-boleh saja. Ya. Penggunaannya bunga sama air mawarnya. Bunga sama air mawar. Tidak ada secara syariat menggunakan bunga dan air mawar, nggak ada. Yang ada adalah dia menjadi kias atau analogi di mana Nabi pernah suatu ketika menggunakan pelepah kurma untuk seseorang yang sedang kena siksa di bawah di alam kubur. Maka Nabi berharap semoga pelepah kurma yang masih basah itu bisa terus berzikir dan bermanfaat untuk si mayit di dalam kubur itu. Maka dengan demikian bisa diambil kesimpulan oleh ulama fikih bahwa sesuatu yang yang masih basah dari bagian tanaman itu bisa memberikan syafaat. Ya, mawar itu adalah bagian tanaman dan tidak harus mawar. Apa saja sebetulnya, daun atau melati atau bunga yang lainnya. Ya, yang penting itu bagian dari pohon, dari tanaman, di mana di antara hikmahnya atau fadilahnya itu bisa meringankan siksa kalau ada siksa. Adapun air nggak ada juga syariatnya, dia adalah sama berwasilah dengan air supaya air juga memberikan manfaat, ya tidak harus dengan air mawar. Gitu. Lagi? Tadi yang itu kan ada yang diazani, ada yang enggak. Diazani. Azan juga dalilnya kias. Tidak ada maksudnya saya tidak menemukan di buku-buku fikih juga tidak ditemukan azan di dalam kubur, Pak. Yang ada dalil kias, maksudnya tidak ada tuh dalil Al-Qur'an dan hadisnya, tidak ada ditemukan dalil nakli dari Al-Qur'an hadis azan di dalam kubur. Yang ada adalah kias. Kiasnya adalah saat bayi lahir menuju ke alam dunia dari alam rahim, pindah alam diazani. Maka pindah alam dari alam dunia ke alam barzah juga diazani. Berharap dengan syafaatnya adzan, beban mayit, penderitaan mayit, ya itu teratasi, terkurangi, terminimalisir kalau ada siksaan, karena syafaat adzan itu luar biasa. Misalnya di alam dunia ini adzan itu bukan hanya untuk sholat, adzan buat menenangkan ini angin ribut, hujan besar, kebakaran, itu sunnah adzan juga, Pak. Kebakaran terjadi nih, kita sunnah adzan, angin begitu besar, topan, itu sunnah adzan juga, selain adzan untuk bayi dan untuk sholat. Maka mengambil manfaat dari adzan itu, sebagian ulama kholaf memanfaatkan adzan untuk kemaslahatan mayit. Makanya di sini juga terjadi khilafiyah. Silahkan kalau tuan rumah bukan tuan rumah ahli waris mengizinkan diazankan, silahkan diazankan. Kalau ahli waris tidak mengizinkan diazankan, nggak usah diazankan. Jadi kalau mau adzan nih di dalam liang kubur itu minta izin dulu kepada ahli waris. Kalau ahli warisnya cuek, nggak ada perhatiannya, ya. Kalau talqin ada hadisnya. Iya, kalau talqin ada hadisnya. Ada. Kalau adzan nggak ada. Bahkan di talqin itu Nabi mengatakan begini. Karena ditalkin kata Nabi, itu si malaikat dua itu, yang satu mengatakan begini, ayo, buat apa kita nanya mayit ini? Dia udah dikasih tahu jawabannya, kita pergi, kayak gitu. Nabi mencontohkannya seperti itu. Jadi manfaatnya talqin luar biasa. Iya.
Itu dalil umum. Dalil khususnya ada. Dalil khususnya nih ya saya bacakan. Kalau ada mau talqin. Kalau nggak salah minggu lalu sudah ya. Iya, tentang talqin tuh. Silakan barang ada yang mau bertanya lagi. Iya. Bahwa jalan kaki ya, maksudnya kan ada yang pelan, ada yang cepat banget. Buru-buru itu istilah itu gimana kira-kira? Gimana? Jadi kalau masyarakat pakai keranda itu ada yang pelan, Oh iya. kira-kira gimana? Orang yang mengusung, menyegerakan jalan itu karena memang mereka umumnya memahami sebuah dalil kata Nabi, bersegeralah mengubur jenazah. Tapi bersegera itu maknanya tidak harus kesusu gerasa-gerusu. Beda, bersegera dan gerasa-gerusu beda, apalagi sampai orang lain terganggu, misalnya lampu merah di stop dulu. Nah itu tidak harus seperti itu. Itu mengganggu aktivitas orang lain. Khawatirnya orang yang sedang beraktivitas itu nyumpahin mayit, kan nggak baik juga jadinya Pak. Gara-gara mayit ini nih, nah akhirnya mayitnya jadi nggak enak. Disumpahin, udah wajar saja. Lampu merah ya berhenti, tidak harus buru-buru. Yang buru-buru yang seperti itu biasanya menyelamatkan nyawa, karena ini kan udah nggak ada nyawanya. Jadi tidak harus begitu. Makanya bedakan antara bersegera dengan gerasa-gerusu, yang buru-buru yang nggak ada aturannya, yang melanggar aturan. Jadi memang itu ingin mengamalkan hadis Nabi, tapi itu kurang bijak. Harus dengan bijak, biasa saja, santai saja. Ada lagi, silakan. Jika kita ditanya apakah mayat ini baik atau tidak, gimana kita katakan sejujurnya atau kita gimana? Ya, iya. Iya, mengenai kesaksian kita, kesaksian terhadap mayit, itu bisa jadi juga dipertanyakan nanti di akhirat. Bapak misalnya disuruh bersaksi bahwa bapak-bapak hadirin yang hadir, saksikan mayit ini baik. Nah kita harus bisa melihat kebaikan dari mayit itu. Tidak harus baik seluruhnya, manusia itu nggak ada yang baik seluruhnya. Paling tidak mengenal dia tuh rajin sholat berjamaah, itu yang harus kita jadikan jawaban. Misalnya ditanya oleh malaikat, Haji Ananto katanya, kamu mengatakan baik, apa yang kamu ketahui dari kebaikannya? Saya tahu malaikat, dia itu rajin berjamaah. Itu cukup menjadi dalil bahwa kesaksian Bapak itu adalah benar. Ya, bagi kitanya. Tapi bagi jenazahnya, mereka tidak perlu kesaksian yang benar dari kita. Seandainya kita bohong pun dia dapat manfaat. Maksudnya begini, jadi jenazah yang disaksikan oleh orang yang berkata baik kepadanya 4 orang, Pak, itu dapat apa namanya disebutnya fee, pengampunan dari Allah gara-gara ada orang berkata baik. Cuman kita yang berkata baiknya juga, nah itu ya. Kalau memang karena sayang, karena tahu bahwa dia adalah memang benar-benar orang baik, katakan ya sejujurnya baik. Kalaupun terpaksa, ya sebutkan dalam hati kita insya Allah baik. Ya, insya Allah baik. Kalau kita takut nanti dimintai pertanggungjawaban dari pernyataan kita. Paling tidak itulah mengenal kebaikannya. Apakah dia seorang dermawan, apakah dia seorang pemimpin yang adil, atau kiai yang sering mengajar dan lain-lain. Tapi ada juga orang yang mengatakan di status sosialnya, karena belum ada orang yang tidak melakukan kebaikan. Karena masyarakat diminta untuk memberikan kesaksian. Ya, mayoritas masyarakat tetap mengatakan itu baik, mungkin mengatakan tidak. Iya. Jadi mungkin aku logika dasarnya yang kenapa tetap menyaksikan itu baik?
logika dasarnya mungkin ya baik karena dia nggak akan melakukan kejahatan lagi. Oh. Iya. Ya bisa-bisa aja, terserah saja. Ada juga yang menyebut yang kayak gitu namanya kelah. Kelah itu berkata benar tapi tujuannya menghindar. Iya kan? Seperti saya nih. Saya ada acara nanti jam 6. Misalnya. Lalu di jam 6 tuh harus sudah sampai di sana. Lalu panitia dari sana ngebel. Ustadz, gimana? Udah jalan belum? Akhirnya saya berdiri. Saya udah jalan nih. Pemahaman panitia apa? Sudah jalan ke sana kan? Tapi saya maksudnya menghindar dari biar dia paham bahwa dia terkibuli ya. Nah, itu namanya kelah ya. Yang dimaksud mengatakan baik itu masa hidup ya. Gitu. Semasa hidupnya baik itu. Ada lagi Kiai. Bentar. Silakan. Apabila mayit ini mungkin ada gigi palsu, ada gigi emasnya, gimana kalau ke bawah atau perlu dicopot itu? Ya, tidak dibenarkan membawa harta yang berharga. Kalau harta itu berupa gigi emas, dilepas karena emas itu sayang dikubur ya. Yang berharga pokoknya. Kalau nggak berharga, biarin saja nggak apa-apa. Tidak memberatkan. Tidak. Kalau dibawa ya memberatkan mayit. Beratkan. Maksudnya memberatkan arti sebetulnya yang seperti itu kalau dipesan iya, kalau nggak dipesan enggak. Dipesan kalau saya nak mati tolong bawakan itu ya, misalnya keris atau batu cincinnya pakein lah gitu. Itu jadi beban dia, Pak. Kalau pesan, kalau nggak pesan berarti yang menanggung adalah orang yang hidup. Nah, orang hidup itu harus tahu aturan syariat, mana yang boleh, mana yang tidak. Ya. Mana dalil talqin tuh? Nggak ketemu-temu nih. Silakan, barangkali ada lagi. Apakah kita berkewajiban untuk membersihkan jika kukunya itu panjang, kan ada kotorannya dia? Yeah. Kita potong atau gimana? Mayit yang terlanjur dipotong kukunya itu dianjurkan diikutkan, dibungkus kain kafan. Tapi kalau belum dipotong, jangan dipotong, dibersihkan saja. Nah, begitu juga rambut yang rontok saat dimandikan itu sebaiknya diikutkan, dibungkus. Ya. Tidak ada kesunahan memberi tambahan alis pada wanita, pada laki-laki, gincu, bedak, tidak ada. Ya, itu kadang terpengaruh oleh agama lain yang menurut mereka cantik juga ya. Agama lain kalau di kafani, nggak ada di kafani mereka ya, dikasih jas, sepatuan ya, dipeti dan terlentang. Nah, sehingga ada di antara kita yang meniru-niru begitu. Nah, kita tidak dianjurkan, bahkan bisa haram kalau memang itu namanya tasabbuh, menyerupai mereka. Jadi dalilnya ada ya. Saya kok nggak ketemu-temu dari tadi. Jadi talqin, di mana talqin itu adalah berlaku untuk 3 keadaan. Yang pertama bagi orang yang hidup, telah saya sampaikan. Yuk yang belum ditalqin, yaitu talqin dzikir la ilaha illallah oleh guru mursyid. Yang kedua talqin sakaratul maut, yaitu saat menjelang kematian. Yang ketiganya talqin saat sudah dikubur. Itu ada 3. Ya. Dalilnya sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Di antaranya ada ayat yang mengatakan begini, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Muhammad, engkau adalah mayit dan mereka juga mayit. Padahal Nabi Muhammad saat itu masih hidup, sudah disebut mayit. Maka ketika Nabi bersabda laqinu mautakum la ilaha illallah, talqini mayit-mayitmu dengan kalimat la ilaha illallah, itu maknanya 3. 1, orang yang masih hidup.
Yang kedua orang yang akan meninggal dunia, dan yang ketiganya orang yang telah meninggal dunia, yaitu setelah dikubur. Ada lagi? Ya, silakan. Ya. Sekali lagi, cara mengafani jenazah ada dua. Yang pertama cara sederhana, yang kedua cara sempurna. Cara sederhana, yang penting mayit dibungkus pakai kain. Kainnya warna apa, itu nggak masalah. Warna batik, kain ihram, warna gelap, nggak ada masalah. Kalau caranya cara sederhana. Tapi kalau pengen cara sempurna, pengen afdol, pengen sunnah, gitu, maka dengan kain putih untuk laki-laki 3 lembar, untuk perempuan 5 lembar, yang 2 lembarnya digunakan untuk himar dan untuk gamis. Jadi kalau ini tadi kainnya banyak, saya akan buat gamis. Gamisnya cuma dilipat 2, dilobangin, lubang kepala kira-kira masuk, lalu dibelah ininya. Itu gamisnya seperti itu cukup. Lalu himarnya tinggal diginikan saja, diselendangkan ke kepala sampai ke dagunya. Gitu Pak. Barangkali ada lagi? Cukup? Jumat Kliwon kenapa? Ada orang meninggal Jumat Kliwon. Terus? Oh, digali masih utuh. Iya, masih sehat. Ya, berapa lama udah? Setahun? Masih bagus, ya. Itu memang ada beberapa jenazah yang diberikan tanda-tanda oleh Allah. Di antaranya, jenazah itu punya nilai baik. Yang kedua, jenazah itu punya nilai buruk. Pak, dua-duanya diberi tanda oleh Allah. Ada orang yang tidak rusak badannya, tetapi kukunya memanjang. Memanjang sampai nancap ke ininya, ke perutnya. Ada jenazah seperti itu. Itu karena dia penyihir. Pak, ada orang yang utuh jenazahnya dan harum baunya, serta tubuhnya begitu kelihatan baru meninggal, itu karena kebaikan kesolehannya. Ya, kebaikan kesolehannya. Adapun di Jumat Kliwon, Sabtu Legi, Kamis Pahing itu tidak jadi ukuran, tidak jadi persyaratan sehingga jenazah utuh. Itu karena kesolehannya Pak, biasanya kesolehan atau kebaikannya. Ya. Banyak memang kasusnya banyak. Seperti Mbah Maimun Zubair itu Pak, ketika digali masih utuh. Beliau kan meninggal di Ma'la, dikuburkan di samping Siti Khadijah. Dan kebiasaan makam sana itu yang bukan warga asli sana, itu diambil setiap 2 tahun sekali, dibuang. Jadi kuburannya itu sudah dicor, jadi praktis. Sekian tahun ambil, nanti datang yang baru. Nah, ketika Mbah Maimun Zubair itu mau diambil, itu masih utuh. Ya, utuh. Lagi? Fidyah. Fidyah itu adalah bagi orang yang meninggalkan sholat. Kalau tidak ada yang membayarnya secara dengan melakukan sholat qadha. Misal, bapak kita meninggal, hutang sholat, maka yang terbaik adalah kita yang bayar dengan sholat. Gitu Pak. Jika sudah terbayarkan dengan sholat, maka fidyah tidak wajib. Dan sebetulnya seharusnya tidak terjadi ada orang punya hutang sholat. Karena sholat itu wajib bagi orang sesakit apapun mengerjakannya. Kecuali tidur, dan tidur kan gak wajib sholat.
tidur nggak wajib sholat, koma nggak wajib sholat. Manakala dia tidak wajib sholat, maka itu sebetulnya tidak berkewajiban sholat dan tidak berkewajiban membayar. Yang terjadi begini misalnya Pak, dia adalah orang yang wajib sholat, lalu karena pikun, ya kan, pikun atau lupa atau karena huru hara meninggalkan sholat, belum sempat dibayar, meninggal. Nah itu orang yang punya hutang sholat namanya. Belum sempat dibayar oleh dia si orang yang sakitnya, ya sebelum jadi mayit, itu keburu meninggal, itu terhitung hutang sholat. Kalau orang sakit wajib puasa enggak? Orang sakit wajib puasa enggak? Maka orang yang sakit di Ramadan, Pak, ketika meninggal enggak diwajib dibayari puasanya karena orang sakit itu tidak wajib puasa. Tapi orang sakit wajib sholat. Maka sebetulnya tidak akan terjadi bila mengerti tidak ada orang yang punya hutang sholat. Karena sesakit apapun wajib sholat. Dengan kedipan mata sekalipun, dengan hati yang hidup, itu sudah sholat masuknya. Maka tidak akan hutang sholat. Tapi bila terjadi, memang kelihatan oleh kita orang ini kelihatan nggak sholat nih. Udah bayarin aja, pakai itu fidyah. Dia. Kalau mau pakai sholat nggak apa-apa, disolatin oleh kita. Iya, biar aman. Atau dua-duanya. Iya, 1 liter. 1 kali sholat. Ya. Iya. Katanya kalau yang punya hutang terus nanti keluarganya nggak bisa nyaur, terus keluarganya miskin itu bagaimana? Kan punya hutang, iya. Terus keluarganya nggak bisa nyaur. Iya. Mayit yang punya hutang dan tidak sempat membayar itu tergantung si piutang, Pak. Kalau si piutang melunasi atau membebaskan, maka si mayit tidak punya beban di akhirat. Tapi bila si piutang ini, memberi hutang ini adalah orang yang nggak terimaan, enak aja, main lunas aja misalnya, tuh nanti bisa ditagih di sana. Bisa ditagih di sana. Amal solehnya dia akan diambil untuk membayarnya. Makanya kalau kita sayang pada jenazah, jangan sampai dia menjadi beban melunasi hutang di sana, maka lunasi di sini oleh ahli warisnya. Walaupun bukan kewajiban kita sebagai orang yang membayari hutang orang lain. Karena sayang saja, karena soleh. Ciri orang yang soleh, ciri anak yang soleh tidak akan membebani orang tuanya sampai akhir hayatnya, sampai masuk ke dalam kuburnya. Gitu Pak. Ya. Dan sahabat Abu Bakar saat Nabi nggak mau nyolatin, tetap nyolatin. Jangan punya pandangan nanti kita nggak usah sholatin punya hutang. Enggak. Waktu Nabi nggak mau nyolatin itu sebagai pertanda bahwa hati-hati jangan sampai meninggal punya hutang. Makanya kalau punya hutang sebaiknya ditulis. Ini mah kadang kita punya hutang menghindar, di blur ya, dikaburkan. Ya boleh selamat di dunia, tapi ancaman di akhirat Allah lebih tahu, lebih adil. Kalau orang sehari utang 40, 100 ribu itu sunnah. Iya. Mulainya kalau ada Jadi untuk tahlilan sehari sampai 7 hari, 40 hari itu tidak ada dalil nas Al-Quran hadisnya tidak ada. Secara ritual nggak ada. Tapi secara esensi ada, secara esensi. Misalnya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ampuni kami ya Allah dan juga ampuni orang-orang sebelum kami yang mendahului kami dengan iman. Itu artinya Allah mengajarkan doakan orang-orang yang telah mendahului kita yang seiman dengan kita. Kapan? Nggak ada ketentuan kapannya. Bisanya sehari sekali, bisanya seminggu sekali. Itu namanya interpretasi pemahaman kita. Dan ngajak-ngajak orang itu juga satu anjuran di mana kalau berdoa dipanjatkan oleh orang banyak itu akan lebih utama daripada doa yang dipanjatkan oleh sendiri. Di sana juga ada nilai sedekah, ada silaturahim, ada apa lagi? Ada tausiah. Jika itu yang dijadikan dasar, maka esensinya dapat. Tapi ritualnya memang
nggak ada dalam hadisnya Nabi mengadakan tahlilan tuh nggak ada. Sahabat Abu Bakar meninggal nggak ada tahlil, nggak ada ya. Itu menurut nas-nas yang tertulis dalam kitab-kitab berujukan hadis. Adapun esensinya itu hanya ada yang melakukan di Islam Nusantara ini, di Indonesia ini. Para wali songo dulu mengajarkan seperti itu karena budaya agama sebelumnya, apakah Hindu atau Buddha, itu selalu ada kumpul-kumpul setelah kematian. Lalu disisipi, dimasukin nilai-nilai rohani, begitu Pak. Jadi kalau nggak ngadain nggak apa-apa. Ada tokoh NU yang sengaja beliau saat anaknya kalau nggak salah meninggal, beliau nggak mengadakan tahlilan. Sehingga orang-orang bertanya, kenapa nggak tahlilan? Untuk menyampaikan bahwa tahlilan itu bukan kewajiban, begitu. Apalagi sampai memaksa-maksa utang-utang itu nggak baik. Ya. Doa kita saja dari keluarga, anak, istri, keluarga yang soleh-soleh, doakan mereka tiap hari. Itu lebih mengena daripada doa yang seminggu sekali, undang orang, tapi dirinya tidak pernah berdoa di setiap hari. Gitu. Cukup ya? Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat. Apabila ada yang kurang, karena tadi keburu-buru, tadi kan nggak dikasih hanut, nggak dikasih apa, kan kita free saja, skip ya, untuk mempersingkat waktu. Maka bila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Apabila ada yang salah, nanti saya ralat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.